Ingat haji, ingat umroh, ingat. Untuk umroh dan haji, pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta di-share di sosial media Bapak dan Ibu agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Khandaq adalah awalnya karena kemarahan dari kaum Quraisy kekalahannya di perang Uhud atau di perang Badar awalnya, terus kemundurannya di Uhud, terus ujung-ujungnya kaum muslimin terpukul mundur, dan yang terakhir adalah perang Khandaq. Ya. Khandaq ini dijumlahkan dalam sejarah disebutkan Khandaq ini orang-orang Quraisy itu yang menyerang kaum muslimin di Madinah berjumlah tersebut. Nah, ada juga keunikan yang terjadi di perang Khandaq tersebut. Yang pertama adalah masuk Islamnya sahabat Nabi SAW yang bernama Naim bin Mas'ud. Sejarahnya adalah sekitar 45 hari, ya, orang-orang Quraisy itu mengepung Madinah di daerah Khandaq tersebut. Nah, sebelum terjadikan peperangan, Rasulullah SAW bermusyawarah bersama para dan mengajukan satu taktik atau caranya mereka berperang di Persia. Dan dia berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami di Persia kalau berperang melawan orang-orang atau pasukan yang lebih besar, kami itu membuat parit, ya, membuat parit. Bagaimana kalau kita memakai taktik tersebut untuk membendung pasukan orang-orang Quraisy tersebut? Nah, ini yang disepakati oleh Rasulullah. Kita sudah sampai di Khandaq, ya. Di jalan-jalan yang akan kita lewati di lampu stop ini dahulu itu parit, ya. Bisa kita lihat di sana ada monumen tugu berbentuk persegi 4, itu adalah Sabah Masajid. Kenapa disebut dengan Sabah Masajid? Di tempat-tempat itu adalah tempatnya pemimpin-pemimpin pemarah. Ya, kenapa disebut dengan Sabah Masajid? Karena di tempat-tempat itulah para sahabat melakukan sholat karena saking sibuknya memanah. Ya. لف هنا لف نروح قبلتين بقى عشان كله ده. Tempat benteng-benteng mereka itu yang berbentuk persegi 4, ada bangunan kecil-kecil, itu adalah tempat mereka itu memanah. Makanya mereka sholat di situ. Makanya disebut dengan Sabah Masajid. Disebut dengan Sabah Masjid, cuman tidak dipakai sholat, ya. Dibuatkan masjid jami sekarang, masjid besar untuk kesediaan atau untuk kita melihat dari sinilah terjadi tragedi perang Khandaq, ya, antaranya. Kita sudah melewatinya, dan setelah itu terjadilah perpecah belahan antara suku Quraisy dengan suku Quraidah, ya, setelah Naim bin Mas'ud melakukan lobby-lobby dan saling memfitnah di antara mereka. Dan ketika itu juga itulah menjadi alasan Abu Sufyan dan selanjutnya kita akan melewati Masjid Qiblatain. Di depan kita ada 2 menara putih dan 2 kubah putih. Ini yang ayo. Istilah MC sesuai. Nah, ini bisa kita lihat ada menara putih dan kubah putih. Ini menandakan Masjid Qiblatain karena memiliki 2 menara dan 2 kubah, ya. Qiblatain itu artinya 2 kiblat.
Ya, disinilah tempat terjadinya pertama kali perpindahan kiblat. Kami telah melihat, sungguh kami telah melihat wajah Muhammad menengadahkan wajah Mukhlawin, karena Rasulullah ada yang mengatakan selama 6 bulan atau 7 bulan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dipindahkan kiblatnya ke Masjid Haram, karena waktu itu ada orang-orang munafik itu ya membuat suatu perkara ya, yang mengatakan orang-orang muslimin ini mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi katanya, karena dia itu kiblatnya juga ke Masjid Aqsa ya. Nah, ini adalah jadi ajar Rasulullah berdoa selama 6 bulan 7 bulan untuk dipindahkan kiblat, maka turunlah ayat tersebut. Nah, maka yang 2 rakaat terakhir tersebut Rasulullah langsung berputar arah menuju ke Mekah, yaitu Masjid Haram Mekah ya. Nah, inilah yang menjadi perang Khandaq ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah perang Khandaq ini sebenarnya bukan kekalahan ya. Membuat taktik serangan, memerintahkan 50 orang pemanahnya itu ditaruh di Jabal Ruman ya, disebut dengan Jabal Pemanah. Nanti kita akan lihat banyak jamaah yang sedang menaikinya, nanti insyaallah kita akan lihat bagi jamaah yang naik nanti setelah kita menjelaskan di bawah ya. Terus selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang pemanah itu di bukit pemanah untuk berjaga-jaga ya, dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair ya. Ingat Abdullah bin Jubair yang memimpin pasukan pemanah, dan Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang ini, mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, jangan tinggalkan bukit ini dalam keadaan menang atau kalah. Karena Rasulullah SAW melihat ya, ada taktik orang-orang Quraisy itu memisah menjadi 2 ya. Yang 200 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu bersembunyi di belakang bukit Jabal Ruman tersebut ya. Nah, jemaah, kita sudah sampai di Jabal Uhud. Bisa diperhatikan, ini gunung yang memanjang ini adalah Jabal Uhudnya ya. Ini yang memanjang ini adalah Jabal Uhudnya. Terus ini bukit yang di depan kita ini, sebelah kiri ini ada jamaah yang lagi naik. Ini saya sebutkan tadi adalah Jabal Ruman atau Jabal Pemanah. Disinilah tempatnya Rasulullah SAW menaruh pasukan pemanah yang 50 orang tersebut. Memerintahkan yang 50 orang tersebut sudah berpesan, jangan tinggalkan bukit ini dalam keadaan menang atau kalah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mundur ke belakang di Jabal Uhud untuk mempersiapkan serangan yang selanjutnya, karena orang-orang Quraisy sudah dekat. Ini terjadinya di Sabtu pagi ya, waktu duha. Ketika orang-orang Quraisy yang berjumlah 3.000 orang itu menyerang, dan yang 200 orang itu bersembunyi di belakang Jabal Ruman ini. Siap. Sebenarnya gini lebaran. Ayo. Hai guys, jadi kami lagi di Jabal Uhud. Masya Allah.
Sultan. Sultan. Halal Bang Iman. Halal, halal, halal. Halal toiban.